Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berjumpa, berkumpul di masjid ini. Insyaallah kumpulnya kita di sini untuk sebuah kebaikan, di mana kita akan kembali melanjutkan mempelajari risalah yang sangat penting, terutama bagi kita di dalam meniti agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, Asyru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah tentang keistiqomahan. Itu kaidah-kaidah yang penting untuk kita pahami, yang kemudian kita amalkan dalam rangka untuk menggapai keistiqomahan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang ke-7 ya, berarti pertemuan yang ke-7 dari awal kita membaca kitab ini, yang mana kita sudah membaca 4 kaidah yang sebelumnya ya. Kita sudah mengambil 4 kaidah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Yang pertama adalah kaidah bahwasanya istiqomah itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya hakikat istiqomah itu adalah kita meniti agama Allah Ta'ala, atau yang kita kenal dengan siratal mustaqim, secara menyeluruh. Itu hakikat dari istiqomah, tidak mengambil secara parsial sebagian-sebagian, tetapi hendaknya menyeluruh, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, udkhulu fis silmi kafah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh ya. Sehingga itulah hakikat istiqomah ya, bahwasanya seseorang itu meniti jalan yang lurus tanpa membelok ke kanan ataupun ke kiri, yang mana hal itu dilakukan dengan mentaati semua perintah-perintah Allah Ta'ala ya, melaksanakan semua perintah-perintah Allah Ta'ala, baik yang lahiriah ataupun yang batiniyah. Demikian pula menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala, baik yang lahiriah ataupun yang batiniyah. Ini kita usahakan semaksimal mungkin, sebagaimana yang telah kita dapatkan penjelasannya dari kaidah yang ke-4 yang terakhir, bahwasanya hendaknya kita dalam mengusahakan istiqomah ini maksimal ya, berusaha untuk sadad, berusaha untuk tepat ya, sesuai dengan sasaran. Ini istiqomah secara maksimal ya. Dan itu kita niatkan dalam diri kita. Artinya kita memiliki himmah, keinginan yang sangat kuat ya kan, himmah aliyah, keinginan yang sangat tinggi di dalam kita ingin istiqomah. Jangan hanya sekedar pokoknya yang penting bisa melaksanakan ini, artinya seakan-akan lemah di dalam melaksanakan keistiqomahan. Tidak demikian. Akan tetapi hendaknya seseorang yang ingin istiqomah
maka dia meniatkan dirinya, memiliki tekad pada dirinya itu untuk istiqomah secara maksimal. Saddidu, ya kan? Berusahalah untuk tepat di dalam melaksanakan agama ini sesuai dengan tuntunan secara maksimal. Au qaribu, atau kalau tidak demikian maka mendekat darinya. Artinya apa? Hal ini bisa kita lakukan, yaitu mendekat dari maksimal ketika kita memiliki niat terlebih dahulu. Tetapi kalau kita niatnya sudah lemah di dalam istiqomah, maka tidak akan bisa mendekat dari ini sasaran atau ketepatan di dalam istiqomah. Maka saddidu wa qaribu, sebagaimana kata Nabi SAW. Kemudian ya, ini kaidah yang pertama, kedua, dan yang keempat ya. Dan kaidah yang ketiga adalah apa? Kaidah yang menjelaskan bahwasanya aslul istiqomati istiqomatul qalbi, bahwasanya pondasi dalam kita mewujudkan keistiqomahan adalah keistiqomahannya hati. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perkara yang hendaknya kita perhatikan pertama kali dalam rangka untuk menggapai keistiqomahan maka adalah perkara hati. Jangan sampai kita meremehkan perkara hati, karena hati sebagaimana telah kita pelajari, dia bagaikan apa? Bagi anggota tubuh kita bagaikan apa? Bagaikan raja, sedangkan anggota tubuh kita itu seakan-akan sebagai apa? Prajuritnya. Sehingga ketika raja ini ya, raja yang diperumpamakan dengan hati yang diperumpamakan dengan raja ini adalah raja yang betul-betul ditaati oleh pasukannya, sehingga ketika rajanya ini adalah raja yang baik, tentunya dia akan memberikan perintah-perintah kebaikan kepada prajuritnya dan dia pasti akan melaksanakan. Tapi kalau rajanya adalah raja yang buruk, padahal rakyatnya pasti taat, prajuritnya pasti taat, maka tentunya akan apa? Menyebabkan ya ini prajuritnya, ya, rakyatnya itu akan juga menjadi apa? Buruk. Demikian pula amalan kita, perbuatan kita. Ketika hati ini ya merupakan hati yang baik, idza salahat salahal jasadu kullu, maka seluruh anggota badan akan menjadi baik. Ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Namun jika dia rusak maka akan rusak seluruh anggota badan. Ya. Baik, ini kaidah yang keberapa tadi? Ketiga. Dan ini ada kaitannya dengan kaidah yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu al-qaidatul khamisah. Kaidah yang kelima. Ya. Artinya setelah kita memahami bahwasanya pondasi keistiqomahan itu ada dalam hati, jangan sampai kita menganggap yang penting hatinya kemudian titik, sehingga mengabaikan amalan-amalan lahiriah. Tidak demikian. Karena apa? Karena kaidah yang kelima mengatakan al-qaidatul khamisah, al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyati. Al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyati. Bahwasanya istiqomah itu tata'allaq, terikat, berkaitan dengan al-aqwal, ucapan-ucapan, wal af'al, perbuatan-perbuatan, wan niyat, dan niatan. Ya. Kalau al-aqwal biasanya lebih identik dengan lisan, kemudian af'al identik dengan anggota perbuatan badan, sedangkan an-niyat identik dengan apa? Hati. Ya. Jadi istiqomah itu berkaitan dengan tiga hal ini, bukan hanya dengan hati saja atau dengan hati dan lisan saja, bahkan keseluruhan tiga hal ini, yaitu hati, lisan, dan anggota badan, itu merupakan ini perkara yang berkaitan dengan istiqomah. Maknanya keistiqomahan itu harus terwujud di dalam hati, lisan, dan anggota badan. Itu maknanya. Dan kita kaitkan dengan kaidah yang kedua, ya, bahwasanya istiqomah itu hakikatnya adalah mengikuti syariat, kan gitu kan? Mengikuti agama ini, ya. Maka kita terapkan dengan kaidah yang kelima ini, hati kita harus sesuai syariat, lisan kita harus sesuai syariat, dan anggota perbuatan kita harus sesuai syariat. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Bisa difahami ya? Ya. Bisa difahami enggak?
atau bingungi? Enggak kan? Mudah kan? Ya. Baik, istiqomah berkaitan dengan 3 hal ini, ikhwan. Lisan, anggota perbuatan badan, saya ulangi, lisan, perbuatan badan, dan apa? Hati. Hal ini karena istiqomah itu tidak lain adalah al-iman. Ya. Hal ini karena apa? Istiqomah itu tidak lain adalah al-iman itu sendiri. Bukankah kita mengingat definisi istiqomah yang disampaikan oleh para sahabat seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga yang lainnya, di mana mereka ketika menyebutkan tentang istiqomah adalah apa? Mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, ya kan? Sebagian ada yang mengatakan tidak berbuat syirik dan lain sebagainya. Intinya hakikat istiqomah itu adalah keimanan itu sendiri. Dan kita ingat bahwasanya al-iman, hakikat dari keimanan itu adalah mencakup 3 hal ini. Sebagaimana telah kita pelajari di dalam pembahasan tentang iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zaman dahulu pernah kita pelajarinya dari kitabnya Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani. Masih ingat gak yang terjemahan itu ya? Yang ingat ya, yang hadir. Masih sedikit dulu ya. Baik. Bahwasanya iman itu mencakup 3 hal. Ya. Atau kalau secara lengkapnya definisinya mencakup 5 unsur. Definisi iman mencakup 5 unsur. I'tiqadun bil janan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, yazidu bit ta'ah, wa yanqusu bil ma'siyah. Itu iman. Definisi iman. Iman itu mencakup 5 unsur. Pertama apa? Keyakinan hati, ucapan lisan, ya. Kemudian anggota badan, amalan anggota badan. Ini yang menjadi apa? Tempat adanya iman itu di 3 hal ini, sebagaimana istiqomah. Kemudian keberadaan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan apa? Ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu iman. Maka demikian halnya dengan istiqomah. Istiqomah itu terkait dengan 3 hal ini, ya, terkait dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Maka barang siapa yang menganggap iman itu hanya pentingnya hati tok, ya, sing pentingkan hatinya, atau ditambahilah dengan lisan saja, tidak memperhatikan anggota badan, ya, maka apa? Maksudnya tidak memperhatikan amalan anggota badan, maka ini adalah pemahamannya orang-orang murji'ah. Pemahamannya orang-orang murji'ah yang mereka menganggap bahwasanya amalan bukan termasuk bagian dari iman. Ya, maka demikianlah istiqomah. Kita istiqomah harus memperhatikan 3 hal ini. Ketiga-tiganya harus kita perhatikan. Ya, kita perhatikan amalan hati, bahkan itu yang paling kita perhatikan karena sudah kita ketahui kaidah yang ketiga tadi, ini menjadi pondasi. Di samping itu kita juga memperhatikan apa? Lisan yang nanti akan ditekankan di sini dalam kaidah yang kelima. Dan tidak kalah juga kita harus perhatikan apa? Amalan anggota badan. Ya, amalan anggota badan. Ini juga harus kita perhatikan. Karena tidak mungkin seseorang itu istiqomah tapi dia itu tidak melaksanakan amalan-amalan secara lahiriah. Tidak mungkin kan? Maksud dikatakan dia istiqomah tapi ternyata nggak pernah kelihatan di masjid sholat berjamaah, masa dikatakan istiqomah? Kan gitu. Sedangkan amalan anggota badannya dia tidak kelihatan, kan gitu. Baik. Maka istiqomah itu terkait dengan 3 hal ini. Dan di sini kaidah yang kelima, kalau kita baca nanti kita akan mendapatkan di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala lebih menekankan tentang keterkaitan istiqomah dengan lisan. Itu penting sekali, ya, penting sekali. Setelah kita memahami pondasi istiqomah adalah hati, maka di sini akan diterangkan pentingnya istiqomah di dalam lisan kita. Baik, maka beliau mengatakan di sini, fal istiqamatul matlubatu minal abdi istiqamatun fil aqwali wa fil af'ali wa fin niyati. Maka keistiqomahan yang dituntut dari seorang hamba, al-istiqamah al-matlubah minal abdi,
Keistiqomahan yang dituntut dari seorang hamba adalah, kalau saya bilang adalah berarti ini secara i'rab apa? Khobar. Istiqomatun ini berarti apa? Khobar. Yang pertama tadi al-istiqomatu yang di depan itu adalah mubtada. Jadi istiqomah yang dituntut dari seorang hamba adalah istiqomatun fil aqwal. Keistiqomahan di dalam ucapan, wa fil af'ali, dan dalam perbuatan, wa fin niyati, dan di dalam niatan-niatan, yaitu hati, tujuan, keinginan, ya, ini niat. Niat itu bisa diartikan sebagai tujuan ataupun keinginan, ya kan? Itu masuk dalam kategori niat. Pokoknya yang ada di dalam hati. Misalnya kamu melaksanakan amalan ini tujuannya apa? Berarti itu apa? Niat, ya kan? Kamu sholat itu ingin dapat apa? Berarti itu apa? Niat juga, ya kan? Sehingga kadang niat itu di dalam bahasa syariat itu terkadang disebut juga dengan iradah, keinginan. Ya, kadang qasd, tujuan. Ya, karena niat itu mencakup itu semua. Ya. Dan ini harus kita istiqomah. Jangan sampai kita dalam ibadah kita itu memiliki niatan-niatan yang keliru. Dan ini sudah kita pelajari, walhamdulillah, dan insya Allah kapan-kapan kita pelajari lagi tentang tauhid, ya kan? Di sana dalam kita mempelajari kitab tauhid sangat gamblang sekali Syekh menjelaskan tentang di antara bab yang ada, ya, menjelaskan tentang apa? Tauhid di dalam hati, tentang niat. Tidak boleh adanya riya, tidak boleh adanya apa? Keinginan duniawi ketika melaksanakan ibadah, ya. Ini dalam melaksanakan amal ibadah nggak boleh meniatkan apa? Dunia dan lain seterusnya. Baik. Jadi kita dituntut untuk istiqomah tidak hanya dalam perbuatan lahiriah saja, tidak hanya dalam lisan saja, tidak hanya dalam hati saja. Bahkan kita dituntut untuk istiqomah dalam 3 hal ini. Ya, istiqomah di dalam perbuatan, aqwal, perkataan, ucapan-ucapan, kemudian dalam af'al, perbuatan-perbuatan, dan juga di dalam niat, dalam hati-hati kita, ya. Bima'na anna aqwalal 'abdi wa jawarihahu wa qalbahu yanbaghi an takuna kulluha madiyatan 'alal istiqamati. Maknanya bahwasanya ucapan-ucapan seorang hamba, wa jawarihahu, dan anggota tubuhnya, ini amalan-amalan tubuhnya, wa qalbahu, dan hatinya, yang bagi selayaknya, seharusnya, antakuna kulluha, seluruhnya itu, madiyatan, berlalu, alal istiqomah, di atas keistiqomahan, ya, berjalan di atas keistiqomahan. Artinya hendaknya ucapan kita ketika kita mengucapkan sesuatu perkataan, hendaknya kita timbang-timbang dulu sebelum kita mengucapkan. Apakah ini sesuai syariat atau tidak? Apakah ini dibenci oleh Allah ataukah tidak? Ataukah ini diridhoi oleh Allah ataukah tidak? Jadi tidak asal apa? Muni. Tidak asal muni, asmuni, tidak asal berbunyi, ya. Harus diperhatikan ucapan-ucapan lisan kita. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu perkataan yang setelahnya kita akan menyesalinya. Jangan sampai. Karena ucapan itu ketika sebelum kita keluarkan itu masih di dalam kekuasaan kita, ya enggak? Kita masih bisa milih mau ngomong atau tidak. Tapi ketika ucapan itu sudah keluar, sudah di luar kuasa kita, sudah tidak ada kekuasaan kita untuk memasukkan kembali, sudah tersebar kemana-mana, tinggal kita menanggung akibatnya. Sehingga kalau ucapan itu keliru, salah, kita yang akan menyesal. Tapi kalau ucapan itu baik, walhamdulillah. Jangan kita memuji diri, ya. Jadi ketika mendapatkan kebaikan jangan memuji diri, tapi apa? Hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala.
Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada duna dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapatkan kebaikan di dalam amal-amal perbuatannya dan dalam hal yang lainnya, maka hendaknya dia memuji hanya kepada Allah. Tapi kalau dia mendapatkan keburukan selain kebaikan, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Kamu yang salah, gitu kan? Kita yang salah, gitu kan? Taib. Aqwalul abdi, perkataan hamba harus berjalan di atas keistiqomahan. Demikian pula jawarihah, anggota tubuhnya, amalan-amalan perbuatan anggota tubuhnya, dia juga harus berusaha untuk istiqomah, ya kan? Wa qalbahu, dan yang lebih paling penting adalah apa? Hatinya, dia harus istiqomah. Dan ini untuk keistiqomahan hati, ya, perhatikan, untuk keistiqomahan hati ini sudah kita pelajari sebelumnya di dalam pembahasan kaidah yang ketiga. Yang paling menjadi istilahnya pondasi yang mendasar untuk keistiqomahan hati adalah apa? Tauhid. Adalah tauhid. Bagaimana kita menyempurnakan tauhid kepada Allah Ta'ala, maka semakin sempurna tauhid seseorang, maka hatinya akan semakin istiqomah. Karena tauhid ini kan kaitannya dengan keyakinan-keyakinan yang paling pertama, walaupun secara sempurnanya tauhid itu mencakup juga lisan dan perbuatan badan, tetapi pada asalnya adalah apa? Awalnya adalah apa? Tentang keyakinan-keyakinan. Sehingga ini kita kuatkan untuk menguatkan apa? Keistiqomahan hati kita. Tauhid itu kita kuatkan. Baik. Di sini disampaikan nukilan dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Ini kitab yang kata para ulama kitab yang sangat-sangat bagus sekali, ya, yang berkaitan dengan suluk. Ini bagaimana tingkah laku ataupun perilaku kita, terutama di dalam kita berusaha untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang melaksanakan firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Sehingga di sini merupakan kitab Madarijus Salikin ini merupakan kitab yang menjelaskan tentang kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di sana disebutkan tentang manzilah yang sangat banyak sekali, ya, tentang ibadah seseorang kepada Allah tabaraka wa taala. Tentang ibadah seseorang kepada Allah taala. Ada manzilah syukur, sabar, kemudian tawakal dan lain sebagainya. Pokoknya tentang ibadah seorang hamba kepada Allah Ta'ala, ya, diterangkan di dalam Madarijus Salikin, ya. Wal istiqamatu, kata beliau, wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyat. Istiqamah itu tata'allaqu, berkaitan dengan aqwal, ucapan-ucapan manusia, wal af'al, perbuatan-perbuatan, wal ahwal, dan kondisi-kondisi, wan niyat, dan niat-niat seseorang, ya. Kalau akwal, af'al, niat tadi sudah kita terangkan, dan itu jelas, ya, bahwasanya akwal itu ucapan, af'al itu apa? Af'al itu apa? Perbuatan, niat itu apa tadi? Hati, ya, niatan-niatan yang ada dalam hati, keinginan dan tujuan. Nah, sekarang ahwal. Apa itu yang dimaksud dengan ahwal? Ya, ahwal yang dimaksud di sini wallahu alam, dia adalah kondisi-kondisi manusia ketika dia menghadapi peristiwa-peristiwa yang dialami. Misalnya apa? Bagaimana dia ketika menghadapi perkara-perkara yang menyenangkan, bagaimana dia menghadapi perkara-perkara yang tidak menyenangkan, menghadapi orang yang zalim bagaimana, menghadapi orang yang suka berbuat kebaikan kepada dia bagaimana. Ini kondisi-kondisi manusia, bagaimana dia menghadapi itu semua, ahwal. Termasuk nanti terkait dengan kemarahan dia bagaimana, apakah dalam posisi ini, kondisi ini dia pantas marah atau tidak, ya kan? Bagaimana ketika dia sedih dan lain sebagainya. Artinya
kondisi-kondisi manusia ini diusahakan, ya, kondisi-kondisi kita maksud saya ya, kondisi-kondisi kita diusahakan agar kondisi-kondisi yang kita alami itu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ridhoi, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala cintai. Kalaupun kita marah, maka marahnya sesuai pada tempatnya, ya, bukan marah yang tercela. Karena kan ada ya marah yang terpuji dan ada marah yang tercela, ya enggak? Ataukah marah semuanya tercela? Enggak kan? Tidak semua kemarahan itu tercela. Ada kemarahan yang terpuji, yaitu kemarahan ketika syariat Allah Ta'ala dirusak atau direndahkan oleh manusia. Maka itu kemarahan yang terpuji, ya, karena dia menunjukkan akan keimanan seseorang. Tetapi itu pun harus ada batasan-batasannya. Kadang-kadang kita itu mengetahui ini kemarahan yang sesuai dengan syariat, terus kemudian kita melampaui batas. Ini apa? Menunjukkan kemarahannya itu dengan berlebihan sehingga membuat kerusakan. Ini juga salah, ini juga keliru, ya. Memang betul dibolehkan kita itu marah ketika ada syariat Allah Ta'ala yang dilecehkan, direndahkan. Tetapi dalam kita menampakkan kemarahan, ya, maka itu ada batasan-batasannya. Jangan sampai kemudian ternyata malah mendolimi orang lain atau malah merusak citra Islam itu sendiri, ya, itu keliru. Nah, semuanya ada batasan-batasannya dan itu semua akan diketahui oleh kita ketika kita mau mempelajari Islam lebih dalam lagi. Baik. Wa fil musnadi lil Imam Ahmad, di dalam kitab Musnad karya Imam Ahmad, min hadisi Anasin, dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya istiqomah itu tidak hanya di lahiriah saja, tetapi juga harus di lisan dan juga di hati. Ya, kadang orang itu melihat orang lain istiqomah karena apa ya? Penampilannya itu penampilan sebagai orang yang soleh, jenggotan, celana cingkrang, kemana-mana pakai jubah. Kemudian kita menganggap dia orang yang istiqomah. Maka perhatikan bahwasanya istiqomah itu bukan hanya apa yang kita lihat, bukan hanya yang kita lihat dalam lahiriahnya saja, tetapi ternyata istiqomah itu lebih lebih harus diperhatikan masalah hati dan juga lisan. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW di sini, ya, beliau mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah istiqomah, artinya apa? Lurus, ya. Tidaklah lurus keimanan seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sehingga hatinya itu lurus, sehingga hatinya itu istiqomah. Jadi keimanan kita itu akan menjadi sempurna, menjadi lurus, ya kan, ketika hati kita itu juga lurus, hati kita itu istiqomah, hati kita itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ternyata hati ini pun tidak menjadi lurus, tidak menjadi istiqomah, kecuali ada perkara lain yang menyebabkan dia bisa istiqomah. Apa itu? La yastaqimu qalbuhu, hati manusia tidaklah akan lurus, tidak akan istiqomah, hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya itu istiqomah atau lurus. Nah, ini lihat, ternyata lisan ini bukan perkara yang remeh, ya. Dia bahkan menjadi indikator akan kelurusan hati seseorang, ya. Dia menjadi apa? Indikator akan kelurusan hati seseorang, menjadi indikasi atau indikator tadi, ya, akan apa yang ada dalam hatinya. Bukankah seseorang yang hatinya itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang kotor, itu pasti ucapan-ucapannya itu akan keluar ucapan yang kotor, ya enggak? Sebaliknya, orang yang hatinya itu bersih, hatinya itu lurus, maka apa yang terucap dari lisannya itu akan
menampakkan, akan nampak bahwasanya itu adalah ucapan-ucapan yang lurus. Ya. Jadi seperti itu. Makanya kita juga harus memperhatikan lisan-lisan kita. Jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam berbicara sehingga sampai melampaui batas, mencela orang lain, mengejek orang lain, menggibah. Ini yang agak sulit mungkin ya, menggibah itu kadang-kadang kita ngobrol sama teman-teman kita, ngerti-ngerti ngomongin dia, namanya ghibah, kita nggak merasa. Ya seperti itu. Maka kita harus mulai berusaha untuk sedikit demi sedikit, ya ini meluruskan lisan kita agar menjadikan hati kita itu juga lurus. Ya. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, ya, penegasan tentang pentingnya kita memperhatikan lisan. Ya. Kata beliau, qala Ibnu Rajabin. Ibnu Rajab rahimahullah taala berkata, ini dinukil dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Kita lihat di sini Syekh Abdul Razak dari apa yang kita baca ini sering kali ya menukil dari kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Nampaknya ini kitab yang sangat bagus sekali untuk dipelajari. Ini kitab apa? Tentang Syarah Arba'in Nawawiyah plus 8 hadis tambahan, menjadi 50 berarti totalnya, ya. Jami'ul Ulum wal Hikam. Kita tahu sendiri bahwasanya Arba'in Nawawiyah itu sendiri kumpulan kitab-kitab hadis yang apa? Inti dalam agama kita. Ya, hadis Arba'in Nawawiyah. Makanya kalau antum mampu hafalkan itu hadis Arba'in Nawawiyah. Ya, hafalkan untuk kita amalkan. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu kalau bisa kita sampaikan kepada masyarakat tentang isi hadis tersebut. Biasanya kita akan dapat kesempatan tuh kalau Ramadan. Ya, ini untuk kita bisa menyampaikan kepada manusia. Hadis-hadis yang sangat inti sekali dalam agama. Dan ini Ibnu Rajab rahimahullah taala memiliki syarah terhadap hadis-hadis tersebut dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan di sini, wa a'dhamu ma yura'a istiqamatuhu ba'dal qalbi minal jawarihi al-lisanu. Dan yang paling besar untuk diperhatikan keistiqomahannya setelah hati di antara anggota tubuh manusia adalah al-lisan. Saya ulangi lagi. Dan yang paling besar, wa a'dhamu ma yura'a, yang perlu diperhatikan istiqamatuhu, keistiqomahannya, ba'dal qalbi, setelah hati, minal jawarihi, dari anggota badan manusia, adalah al-lisan, adalah lisan. Jadi setelah kita diberitahu oleh Syekh dengan kaidah yang ketiga ya, bahwasanya pondasi istiqomah itu adalah hati, sehingga dari situ kita mengetahui yang paling penting untuk kita perhatikan, untuk kita istiqomahkan, yaitu apa? Hati. Maka setelah kita mengetahui ini, yang kedua untuk kita perhatikan, lebih kita perhatikan setelah hati adalah apa? Keistiqomahan lisan. Keistiqomahan lisan. Maka hati-hati, ya kan, ketika kita berbicara, ya. Apalagi dalam hadis Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya manusia itu bisa terjerumus ke dalam neraka, ya kan, tertelungkup di dalam neraka, tersungkur dalam neraka, hanya gara-gara apa? Buah dari lisannya. Hanya gara-gara buah dari lisannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya tentang perkara-perkara yang bisa memasukkan ke dalam surga dan bisa menjauhkan dari neraka, ya kan? Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, minta kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan suatu amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW mengatakan,
Ini perkara yang sangat besar yang kamu tanyakan itu. Tetapi itu bisa dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Rasulullah menyebutkan perkara-perkara yang pokok dalam agama Islam, yaitu beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan, menegakkan salat, menunaikan zakat, siam Ramadan, dan berhaji. 5 rukun Islam. Lalu beliau mengatakan, ala aduluka ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Maka beliau mengatakan, as-shaumu junnah, puasa itu sebagai tameng dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, dan sedekah itu bisa memadamkan kesalahan dan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Dan juga termasuk pintu kebaikan adalah sholatul rajul fi jawfil lail, salatnya seseorang di waktu malam, di tengah malam. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudu wa dhirwatu sanamihi, maukah kamu aku beritahukan tentang pokok urusannya, kemudian tiangnya dan puncaknya? Maka beliau mengatakan, ra'sul amri al-Islam, pokok perkara adalah Islam, yaitu syahadat. Kemudian tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Lalu beliau mengatakan, setelah menyampaikan perkara-perkara yang sangat penting, ya kan, beliau menyampaikan tentang perkara yang memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dari neraka, kemudian pintu-pintu kebaikan, ya kan, kemudian menyampaikan tentang pokok urusan tiangnya dan juga puncaknya. Lalu beliau mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah kamu aku beritahu tentang kunci itu semua, yang menjadi kunci dari itu semua? Maka beliau mengatakan, kuffa 'alaika hadza, lisannya ini, beliau memegang lisannya, lidah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan, kuffa 'alaika hadza, tahanlah ini, tahanlah lisanmu. Gitu, menahan lisan, ya kan? Sampai Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih, ya Rasulullah, apakah kita bisa dihukum gara-gara lisan kita, gara-gara yang kita ucapkan? Maka beliau mengatakan, thaqilatka ummuk, thaqilatka ummuk. Ini kalau diterjemahkan apa ya? Ibumu kehilangan dirimu. Terjemahkan secara letter-letter, tapi bukan itu maksudnya. Kebangetan banget kamu Mu'adz, maksudnya gitu ya. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menelungkupkan manusia ke dalam neraka itu tidak lain adalah buah dari lisan mereka, ya kan? Buah dari lisan. Sehingga ketika lisan kita tidak terjaga, maka itu bisa menyebabkan hati itu juga tidak lurus. Sehingga perkara yang penting untuk kita perhatikan setelah memperhatikan hati adalah apa? Memperhatikan lisan. Ya. Fa innahu turjumanul qalbi wal mu'abbiru anhu. Karena lisan itu adalah penerjemahnya hati. Ya, al mu'abbiru anhu, yang mengungkapkan atau yang menyampaikan dari hati. Jadi hati itu kan bisanya punya apa ya, keinginan, ya, kemudian apa, ini perkara-perkara yang tidak nampak di apa ya, indera manusia. Nah itu yang menampakkannya adalah siapa? Lisan. Yang menampakkannya adalah lisan. Lisan adalah turjumanul qalb, penerjemahnya hati, wal mu'abbiru anhu, yang menyampaikan apa yang ada dalam isi hati, itulah lisan. Sehingga apa? Kalau lisan kita itu ternyata mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, artinya lisan ini adalah lisan yang bengkok. Tentunya lisan itu ada nggak yang lurus lisan? Maksudnya bukan fisiknya. Kalau fisik memang tidak lurus kan, tidak ada tulangnya kan gitu. Tetapi ucapannya itu, kalau dia itu lisan yang bengkok, tidak istiqomah, maka itu adalah indikasi bahwasanya hatinya itu apa? Juga bengkok. Ya. Maka di samping kita memperhatikan kelurusan hati kita, kita juga memperhatikan kelurusan lisan-lisan kita.
Jangan sampai ya kan ada sesuatu yang membengkok dari hati ataupun lisan kita. Lalu beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah telah mengatakan, wa yulahadhu huna khuturatul qalbi wal lisani 'ala al-'abdi fi babil istiqamati awil junuhi anha. Dan diperhatikan di sini khuturatul qalbi wal lisan, penting dan bahayanya hati dan lisan. Jadi khuturah itu bisa kita artikan bahaya ataupun penting. Ya. Diperhatikan di sini tentang sangat-sangat penting dan bahayanya hati dan lisan kita. Alal abdi, dampaknya terhadap seorang hamba fi babil istiqamati, di dalam masalah keistiqomahan, awil junuhi anha, atau penyimpangan dari keistiqomahan. Jadi perkara yang sangat-sangat vital, ya, kita istilahkan demikian, yaitu hati dan lisan kita. Perkara-perkara yang sangat penting, ya, yang berdampak pada keistiqomahan atau penyimpangan seorang hamba. Itu hati dan lisannya. Jelas ya? Baik. Wa fi hadzal ma'na qala ba'du ahli ilmi. Tentang makna ini pentingnya dua perkara ini, yaitu hati dan lisan dalam keistiqomahan seseorang ataupun penyimpangan seseorang. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan, al-mar'u bi asgharaihi. Al-mar'u bi asgharaihi. Asgharaihi, asghar. Jadi ini asghar, asgharaihi ini aslinya asghar. Ya. Isim tafdil dari kata saghir, asghar, lawannya akbar. Kemudian dijadikan musanna. Ya, dua. Artinya apa? Dua perkara yang kecil. Dua bagian yang kecil. Al-mar'u bi asgharaihi, maknanya apa? Seorang manusia itu bi asgharaihi, yaitu tergantung dari dua anggota tubuh dia yang kecil, yaitu al-qalbi, qalbihi wa lisanihi, yaitu hatinya dan lisannya. Hati ini kan anggota tubuh kita, maksudnya jantung ya, kalau dalam bahasa fisik itu adalah jantung. Ini sangat kembali susah ini kalau menerjemahkan qalb dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi qalb itu kan jantung ya kan. Hati kita ini jantung maksudnya kan. Jantung sini apa sini ya? Kiri ya? Kiri. Nah. Walisan, ini kan bagian tubuh kita sebenarnya. Dan itu kecil atau besar? Kecil. Dibandingkan dengan seluruh tubuh kita, maka itu adalah kecil. Ya. Tetapi itu meskipun kecil, ternyata dia mempengaruhi ini keistiqomahan seseorang dan penyimpangan seseorang dengan pengaruh yang cukup besar. Maka dikatakan al-mar'u bi asgharihi, manusia itu tergantung dari apa? Dua bagiannya yang terkecil, yaitu hatinya dan lisannya. Artinya kalau hati dan lisannya itu baik, maka manusia itu akan menjadi baik. Hati dan lisannya itu buruk, maka manusia itu akan menjadi buruk. Dan diriwayatkan, ini sebagai tambahan saja, dari kisah yang diriwayatkan dari Luqman, tahu Luqman ya, Luqman Al-Hakim, yang namanya disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Di antara kisah yang diriwayatkan darinya, bahwasanya Luqman ini kan seorang budak, seorang budak. Dia pernah, tapi budak ini budak yang walaupun dia seorang budak dan warna kulitnya hitam, rambutnya itu keribu gitu ya, tapi dia itu seorang yang memiliki hikmah. Makanya Allah Ta'ala puji di dalam Al-Quran sebagai orang yang soleh. Di antara salah satu kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang dia ini, pernah suatu kali itu tuannya itu memerintahkan Luqman untuk menyembelih seekor kambing. Mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar. Lalu kemudian tuannya itu minta kepada Luqman, bawakan kepada saya 2 daging yang terbaik. Ya. Lalu kemudian dibawakanlah oleh Luqman
jantung dan lidah dari kambing tersebut. Terus kemudian selang beberapa waktu kemudian tuannya itu dia mestinya mikir kan, tuannya ini kenapa kok yang dibawakan ini ya, gitu kan. Tapi dia belum mengungkapkan hal itu. Sampai suatu ketika kejadian yang lain, tuannya itu juga meminta kepada Luqman untuk menyembelih kambing lagi. Namun kali ini dia mengatakan, kamu buang dari bagian tubuh kambing ini bagian yang paling buruk, buang saja. Lalu dibuanglah apa? Lidah dan jantung. Loh, kan? Terus tuannya itu bertanya, loh, gimana sih? Dulu waktu saya minta kamu untuk membawa bagian tubuh yang terbaik itu, kamu membawakan apa? Lidah dan jantung. Ketika saya mengatakan buang yang terburuk dari bagian tubuh ini apa? Kamu buang juga lidah dan jantung. Ini maksudnya bagaimana? Ya kan? Maka diterangkanlah semakna dengan apa yang kita pelajari kali ini, yaitu apa? Bahwasanya dua perkara ini itulah yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi baik atau buruk. Kalau dua ini baik, maka ini orang itu akan menjadi baik. Kalau dua itu buruk, maka orang itu akan menjadi buruk. Maka dikatakan di sini almar'u bi asgharaihi. Manusia itu tergantung dengan dua bagian tubuhnya yang terkecil, yaitu hati atau jantungnya dan lisannya, yaitu lidahnya. Fal qalbu wal lisanu, wah masih banyak ya. Saya kira ini sedikit, ternyata lama. Fal qalbu wal lisanu kilahuma mudghatun saghiratun jiddan. Maka jantung dan lisan, ya, jantung dan lidah manusia, atau hati dan lidah manusia, ya, lisan manusia. Kilahuma, keduanya adalah mudghatun saghiratun, gumpalan daging yang kecil, jiddan, sangat kecil. Illa anna jawarihal abdi kullaha taba'un lahuma. Hanya saja anggota tubuh hamba itu seluruhnya ya mengikuti keduanya, taba'un lahuma. Jadi anggota tubuh kita ini ya yang tangan kita, kaki kita, mata dan lain sebagainya itu mengikuti apa yang ada dalam hati dan lisannya. Idza istaqamal qalbu wastaqamal lisanu istaqamatil jawarihu. Maka seandainya hati dan lisan itu istiqomah, lurus, maka anggota tubuh yang lain al-jawarih juga akan menjadi apa? Lurus. Ya, memang betul seperti itu. Ya, dalam hadis terkait dengan lisan juga ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalian menetapi sikap sikap jujur dalam ucapan, karena kejujuran itu mengajak atau menuntun kepada kebajikan, dan kebajikan itu menuntun kepada surga. Dan jauhilah oleh kalian kedustaan. Lisan kan ini dusta. Dusta itu mengajak atau menuntun kepada keburukan, dan keburukan itu mengarahkan kepada neraka. Ya, jadi memang demikian. Lisan itu harus kita perhatikan juga. Nah, jadi keistiqomahan hati dan keistiqomahan lisan itu menyebabkan keistiqomahan anggota badan. Coba kita pikirkan, misalkan ada seseorang yang melakukan sebuah keburukan, terus dia tutupi dengan kedustaan, ya, ini contoh saja. Apa yang terjadi setelahnya? Dia bisa jadi melakukan keburukan yang lain, terus keburukan yang lain. Gara-gara apa? Lisannya dia tidak jaga, kan gitu. Satu kedustaan, satu perbuatan buruk yang diucapkan atau yang dilakukan oleh lisan bisa menyebabkan keburukan-keburukan yang terus, ya, beruntun. Nah, kemudian di sini disampaikan tentang dalilnya. Dalil bahwasanya keistiqomahan hati dan keistiqomahan lisan itu menyebabkan keistiqomahan anggota badan. Dalilul awal, dalil untuk yang pertama. Dalilul awwali, dalil untuk yang pertama. Ay al-qalbi, yaitu yang berkaitan dengan hati, adalah hadisun Nu'mani
ibni Bashirin radhiyallahu anhu. Hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, as-sabiq, yang telah lalu penyebutannya di dalam kaidah yang ketiga. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika dia itu baik maka akan menjadi baik seluruh tubuhnya, dan apabila dia rusak maka akan menjadi rusak seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwasanya dia adalah hati atau jantung, ya. Ini sudah jelas karena sudah kita pelajari kaidah yang ketiga, insyaallah sudah difahami. Wa dalilus tsani, adapun dalil untuk yang kedua. Dalilus tsani, dalil untuk yang kedua. Ya. Ai al-lisan, yaitu dalil untuk penjelasan tentang keistiqomahan lisan menyebabkan keistiqomahan anggota badan adalah marawahu Tirmidzi, apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, disebutkan di sana dalam catatan kaki nomor 2407, dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Min hadits Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisana fataqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna." Nabi SAW mengatakan, apabila seorang anak Adam itu masuk di waktu pagi, asbaha, apabila seorang anak Adam berada di waktu pagi, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, maka seluruh anggota tubuh, al-a'dha', seluruh anggota tubuhnya, kullaha, seluruhnya, tukaffirul lisan. Kalimat tukaffirul lisan diterangkan oleh pensyarah kitab Sunan At-Tirmidzi, ya, dalam Tuhfatul Ahwadhi diterangkan maksudnya adalah tatadzallal wa tatawadha' lahu. Maknanya adalah bahwasanya anggota tubuh itu tunduk pasrah kepada lisan, ya, tunduk dan apa, mengikut pasrah kepada lisan. Ini makna dari tukafirul lisan. Jadi bukan tukafir maknanya mengkafirkan, bukan, atau menutupi juga bukan, tetapi maksudnya di sini adalah tatadzallal, tatawadha. Nah, jadi tunduk, ya, dan ngikut pasrah ataupun ya tunduk, ya, taat kepada lisan, tunduk dan taat kepada lisan. Fataqul, maka anggota tubuh itu akan berkata kepada lisan, ittaqillaha fina, wahai lisan, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah dalam urusan kami. Ya, jadi anggota tubuh kita ini berkata kepada lisan kita, ya, ingin agar lisan kita itu lurus. Maka dia mengatakan ittaqillaha fina, bertakwalah kamu wahai lisan tentang kami, ya, dalam masalah kami. Fa innama nahnu bika, karena kami itu tergantung darimu. Karena kami ini tergantung darimu, ya, tergantung darimu, tergantung kepadamu. Maksudnya apa? Diterangkan dalam kalimat setelahnya, fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu itu lurus, ya, menjaga ucapan-ucapanmu, istaqamna, maka kami itu akan menjadi lurus juga. Wa ini wajadta, dan kalau kamu itu bengkok, ya, jadi enggak menetapi keistiqomahan, suka mengatakan perkataan-perkataan yang ini buruk, yang kotor, yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala, wajajna, maka kami anggota tubuh pun akan ikut-ikutan apa? Bengkok. Ya, jadi ini dalil yang sangat jelas sekali, ya, dari Rasulullah SAW bahwasanya lisan itu ternyata mempengaruhi, ya, mempengaruhi apa? Amalan-amalan kita. Maka kita harus menjaganya. Harus kita jaga lisan ini. Ya, kalau zaman sekarang itu lisan tidak hanya lisan, ya.
Zaman sekarang itu lisan bisa berupa jempol. Aduh, maksudnya apa jempol? Ini loh, nah ini apa namanya, gadget. Ya. Makanya jaga komentar kita di media sosial, di HP kita. Jangan mentang-mentang kita mudah untuk menulis, sakar PDW ngomong, ya kan? Itu kalau sudah terucap, sudah lepas, nanti bisa berabe kalau kita mengatakan perkataan yang salah. Nah, itu biasanya yang ramai itu seperti di Facebook, ya kan, yang banyak komentar-komentar itu, ya, dalam satu permasalahan, ya, yang mencuat kemudian ikut-ikutan komentar. Mendingan kita jagalah, ngapain kita ikut-ikutan komentar, ya kan? Kalau kita mau mengikuti apa namanya tentang berita-berita yang ada apa sih yang sedang ramai, ya harus hati-hati juga. Tetapi jangan sampai ikut komentar lah, paling tidak kita jagalah. Jangan gatel, pengen komentar nih kayak nggak usah lah komentar-komentar kayak gitu, ya. Jadi dijaga perkataan-perkataan kita, baik itu perkataan yang benar-benar dari lisan kita atau dari tulisan kita. Baik, fa idza istaqamal qalbu istaqamatil jawarihu wa idza istaqamal lisanu istaqamatil jawarihu. Maka ini diulang lagi, ya. Apabila hati itu lurus, maka anggota tubuh juga akan lurus. Wa idza istaqamal lisan istaqamatil jawarihu, dan apabila lisan itu lurus, maka anggota tubuh pun juga ikut lurus. Wal lisanu turjumanul qalbi wa khalifatuhu fi dhahiril badani. Lisan itu adalah turjumanul qalbi, penerjemah hati, ya. Jadi yang mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Wa khalifatuhu, dan lisan itu adalah khalifahnya hati, penggantinya hati, fi dhahiril badan, pada zahirnya badan manusia. Siapa yang mengungkapkan apa yang ada dalam hati sebelum di anggota badan kita yang lain? Dia adalah lisan, ya kan? Maka dia pengganti, khalifahnya hati kita. Fa idza asnadal qalbu ilal lisanil amra naffadha. Kalau hati itu menyerahkan kepada lisan kita suatu urusan, suatu perintah, naffadha, maka lisan itu akan melaksanakan, menunaikan atau menjalankan perintah tersebut, ya. Hati memiliki perintah atau memasrahkan suatu urusan dan perintah kepada lisan, kemudian lisan itu menyampaikan. Fal lisanu tabi'un lil qalbi, maka lisan itu mengikuti hati. Makanya yang pertama dalam kaidah yang ketiga itu apa? Pondasinya memang hati, itu yang paling pertama, ya kan? Lisan mengikuti hati. Karena kalau hati itu sudah memasrahkan urusan ataupun memberikan perintah, maka lisan itu yang akan menyampaikan, nafadha, yang akan menjalankan. Wal jawarihu tabi'atun lahuma, dan anggota badan ini seluruhnya dia mengikuti keduanya, mengikuti hati dan lisan. Maka harus kita perhatikan di sini. Walihada, oleh karenanya, kana wajiban ala kulli muslimin, merupakan kewajiban setiap muslim, ayyu'na bi salahi qalbihi, agar dia memperhatikan kebaikan hatinya. Yang pertama, ya, wa ayyas'ala rabbahu tabaraka wa ta'ala ayyusliha qalbahu, dan hendaknya seorang muslim itu wajib untuk apa? Meminta kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala untuk memperbaiki hatinya, ya, untuk memperbaiki hatinya. Wa ayyudhiba anhu amradal qulubi wa asqamaha wa adwa'aha wa sakhaimaha, dan agar dia meminta kepada Allah Ta'ala menghilangkan, yudhiba anhu, menghilangkan dari hati tersebut, amradal qulub, penyakit-penyakit hati, asqam, adwa, sakhaim, ini semua maknanya sama dalam bahasa kita, penyakit, ya. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala agar memperbaiki hati kita dan agar menghilangkan apa? Penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Dan kita harus tahu juga penyakit apa saja yang bisa menjangkiti hati, ya. Penyakit terbesar adalah kesyirikan, ya kan? Penyakit hati yang terbesar adalah apa? Kesyirikan. Kemudian setelahnya
dosa-dosa yang berkaitan dengan hati, misalnya iri, dengki, ya, hasad dan lain sebagainya terkait dengan muamalah dengan manusia, ya. Termasuk penyakit hati juga apa? Merasa mencintai sesuatu yang melampaui batas, takut kepada sesuatu selain Allah Ta'ala dalam perkara-perkara yang tidak tepat, ya kan? Ini termasuk semua penyakit-penyakit hati yang harus kita berusaha untuk menghilangkannya dan minta kepada Allah Ta'ala agar menghilangkan itu semua dari kita. Summa, kemudian, ini setelah memberikan perhatian yang besar kepada hati kita, summa ya'malu ala islahi lisanihi, kemudian dia melakukan perbaikan terhadap lisannya. Summa ya'malu ala islahi lisanihi, kemudian dia melakukan perbaikan terhadap hatinya bil aqwaliz zakiyat, dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bagus, ya kan? Kalimat-kalimat yang thayyibah misalnya. Ya, kita perbanyak lisan kita dengan zikir kepada Allah, ya. Termasuk juga kita menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik, sebagaimana kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa cukup diam saja, ya, cukup diam saja. Wa jawarihi bil a'malis salihat, saya baca dengan kasrah jawarihi. Kenapa? Karena ataf kepada islahi lisanihi. Jadi kemudian dia berusaha untuk memperbaiki lisannya dan berusaha untuk memperbaiki jawarihi, memperbaiki anggota tubuhnya, amalan-amalan anggota tubuhnya, bil a'malis salihat, dengan amalan-amalan yang saleh, yaitu amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini, ya, dengan kita memperhatikan hati kita, berusaha untuk membersihkan hati-hati kita dari penyakit-penyakitnya, tentunya dengan meminta kepada Allah juga, ya, karena kita ingat kaidah yang pertama. Kemudian setelah itu apa? Memperbaiki lisan kita, menjaga ucapan-ucapan kita, ya, dari perkataan-perkataan yang bisa membahayakan kita atau perkataan-perkataan yang sia-sia. Lalu kemudian kita juga memperbaiki anggota tubuh kita, amalan-amalan lahiriah kita, agar amalan-amalan yang kita lakukan itu menjadi amal yang saleh, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dengan kita memperhatikan tiga hal ini, maka berarti kita telah apa? Mewujudkan keistiqomahan. Karena keistiqomahan itu terkait dengan berapa? 3 perkara, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Maka jangan sampai kita, ya, setelah ini, kalau mungkin kita sebelumnya itu pernah mengatakan yang penting kan hatinya, atau hanya memperhatikan lahiriahnya saja, zahirnya saja, oh itu istiqomah, ya. Jangan sampai seperti itu. Hendaknya kita apa? Memperhatikan 3 hal ini secara keseluruhan. Karena keimanan itu ini kembali kepada 3 hal ini, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Baik, barangkali ini ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Dan nanti pelajaran yang berikutnya, kaidah yang ke-6, ini juga termasuk perkara yang sangat penting lagi, ya, semuanya penting-penting semua, Masya Allah, kaidah-kaidah yang sangat penting, ya. Kaidah yang ke-6 nanti kita akan mempelajari tentang bahwasanya istiqomah itu hanya bisa terwujud lillahi dan billahi dan ala amrillah. Ada 3 hal. Jadi istiqomah itu bisa terwujud kalau kita mewujudkannya dengan lillahi, billahi, dan ala amrillah. Apa ini maksudnya? Kita tunggu penjelasan berikutnya insyaallah ta'ala. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan keistiqomahan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.